Ya, kembali lagi di Cerita Hati karena siap cerita Berkesan. Wi, kiat-kiat untuk kemudian tidak terjadi bullying yang bersifat komunal tadi. Ya, tentu dibuatlah sistem. Bahwa ada sistem-sistem yang di mana orang itu punya karakter tidak boleh merendahkan orang lain. Bahkan, mohon maaf, rasa hormat misalnya, budi pekerti itu diperlukan. Sehebat apa bullying itu nggak boleh. Ketika dia berupa candaan dan antarodin saling ridho, ya nggak apa-apa. Karena mohon maaf, sahabat pun juga ada yang diberi gelar-gelar yang gelarnya aneh. Itu gelar aneh, tetapi sahabat menerima dan nggak apa-apa. Ada orang namanya baik-baik disebut nama Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah itu terkenal, pada artinya apa? Bapaknya kucing, karena dia penyayang kucing. Kemana-mana bawa kucing, kadang-kadang serban itu di atas dikasih kucing, kemana-mana. Sambil pengajian dengarkan itu di atas kucing, sini nggak ada loh. Coba kalau ikut sahabat, sesekali ke sini bawa kucing di atasnya sini. Insya Allah itu. Artinya contoh bahwa nggak apa-apa kalau itu memang disebut dengan orang memang atas ridhonya. Dan itu tidak untuk merendahkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu Ummul Mukminin juga pernah juga ditegur Rasulullah gara-gara ada tamu tolong bukain, begitu dibukain siapa yang datang, orangnya itu dengan isyarat, ya Rasulullah. Pendek hanya dengan gitu. Maka begitu makan Rasulullah nggak ngasih daging, jadi lauknya diambil Rasulullah belum diberikan. Loh, kenapa saya nggak dikasih? Kamu sudah makan daging lebih banyak dari aku. Loh, kenapa? Ketika kamu ngatain orang tadi, itu kalau orangnya tahu pasti orang itu tersinggung loh ya. Itu. Maka kamu sudah makan dagingnya dia. Nah, tetapi ini karena ketidakridhoan. Tetapi kalau ini sama ridho sama ya nggak masalah. Kamu hitam banget Bar. Nah, gitu. Akbar. Nggak apa-apa. Itu dia ridho gitu ya. Gitu Itu nggak apa-apa ya iya. Iya, kecuali kalau dia sakit hati terus besok nggak datang lagi karena ada off-air itu. Sering sekali. Karena pernah terjadi itu beberapa kali episode nggak datang. Yang kedua juga membuat sistem. Jangan ada sistem di mana orang ada kesempatan untuk itu. Tidak hanya pada bullying, terhadap pelecehan seksual terhadap itu jangan dikasih ruang. Itu karena kadang-kadang satu kejahatan itu bisa karena kesempatan dan juga karena niat dan waspadalah. Itu lain urusannya. Itu teori perilaku. Ya. Karena ada kesempatan, ada niat nggak ada kesempatan nggak bisa. Nggak jadi. Nah, ada kesempatan tapi nggak ada niat juga nggak bisa. Maka jangan diberi ruang. Misalnya, kenapa diperlukan CCTV? Nah, karena apa? Supaya tidak ada ruang untuk itu. Nah, orang itu berbuat salah juga karena memang tidak ada sesuatu yang ngawasi. Sebaiknya ruang itu di hati, sehingga yang ngawasi malaikat. Jadi kalau hanya CCTV bisa ditipu, tapi kalau kaitannya dengan hati, ya itu karena Allah yang malaikat. melihat Allah gitu ya. Jadi itulah yang saya takut maksud. Ya. Oke, mungkin ada tips-tips nih bagi mereka yang mengalami bullying saat ini di luar sehingga bisa menjadi berprestasi seperti Tina. Ya, buat kameranya langsung ya. Iya dong. Buat teman-teman yang adik-adik ya, terutama yang masih sekolah, yang mungkin mengalami kasus bully itu terutama yang badannya gemuk gitu. pakai dijelasin lagi. Pokoknya yang mengalami bully, ingat aja pokoknya orang yang ngebully kita itu belum tentu lebih baik dari kita. Tapi kita bisa nunjukin bahwa kita bisa lebih hebat dari orang itu dan kita bisa maju gitu loh. Intinya jangan jadikan bully itu menjadi sesuatu yang bikin kita drop, tapi buat itu menjadi motivasi agar kita berprestasi dan jadi orang yang lebih hebat. Wus. Saya nih. Coba, ayo buat Akbar ada pesan-pesan terakhir. Jangan terakhir dong. Buat teman-teman yang biasa diomongin orang di belakang gitu ya, yakinlah bahwasanya berarti Anda sudah berada di depannya. Nah, iya pasti orang yang ngomongin belakang. Ya berarti kan kita selangkah lebih maju dari yang ngomongin kita. Iya, betul kan, Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz ya. Makanya saya pesan orang seperti Akbar ini orang baik. Jadi jangan pernah dikubur sebelum mati, ya. Ya pastilah Pak Ustadz. Ini juga bisa. Tapi terakhir nih, apa yang membuat hal apa harus juga yang diketahui oleh orang untuk membuat diri kita ini menjadi lebih kuat dalam menghadapi bullying itu? Balik lagi sih kepada kitanya pribadi ya gitu, gimana kita menyikapi itu. Dan sebenarnya kita harusnya kadang-kadang berterima kasih sama orang yang ngebully gitu, karena dia mencurahkan pikirannya, mencurahkan tenaganya untuk
ngurusin Mikirin kita kita, gitu ya. loh. Dan kita nggak usah ngurusin dia, kita ngurusin aja urusan yang lain. Betul, misalnya itu kita poin penting saya catat. Jangan pernah ngurusin orang lain. Iya. Karena tidak setiap orang itu pengen kurus. ya Nah, itu iya, maksudnya. Ya betul Itu Pak Ustadz. kan betul kan? Ini maksudnya ini. Enggak, kan jangan pernah ngurusin orang lain. Ini double message ini. Iya, karena Tidak belum semua orang tentu. pengen kurus. Iya. Ya, Double betul, Pak message Ustadz. banget kan ya. Maksudnya yang satu mengurusi, maksudnya yang satu mengurusi gitu lain Iya, banget ya. betul. Jadi apa tadi? Ya Nggak intinya usah gitu. ngurusin ya. Jadi nggak usah ngurusin yang ngebully, kita ngurusin aja urusan Diri kita yang sendiri lebih sendiri ya. penting gitu loh, lebih banyak. Tapi kalau memang kan bully itu kadang-kadang bisa orang langsung dia ngebully kita, padahal itu masukan kan beda-beda ya. Benar. Kritik misalnya, ya ambil aja yang positifnya gitu. Kalau yang negatifnya misalnya yang bullynya nggak beralasan gitu, ya udah tinggalin Kalau aja. lagi sedih curhatnya pada siapa? pada saat berdoa menerima aja bully. sih sebenarnya. Tapi kalau Satu sudah sama- berkaitan dengan bullying fisik kan harus lapor Pak Ustadz, nggak bisa kita diem aja juga Ya. kan Pak Ustadz. Ya, itu bagian dari untuk cari peradilan tadi. Oh, Iya, ke, sistem. ya Sistem kadang-kadang ke sekolah keluarga ya. paling aman sih paling ke keluarga, atau enggak Keluarga. kita juga pasti kan punya sahabat, apa ya kita curahin aja gitu. Ke guru juga waktu itu? Kalau ke guru sih pernah ya, tapi nggak seintens itu, karena balik lagi kalau ke guru juga kadang-kadang Malah. kalau Malah ketahuan dan tapi ada juga mungkin kan sekarang kan di setiap sekolah ada guru-guru yang khusus, misalnya kayak guru-guru BP, BP, apa iya. itu kan mereka juga keep ya gitu. Jadi ya tempat curhatnya ke mereka misalnya gitu. Wow, sangat inspiratif sekali ya. Artinya bagaimana merubah penghinaan atau bullying itu menjadi suatu hal yang memotivasi kita untuk berprestasi. Ya. Terima kasih ya Tina udah Terima bercerita kasih hati di sini. sudah boleh Oke. bercerita hati. Oh iya tentu, besok-besok datang lagi. Pastinya. Oke, Wi terima kasih, Sama-sama. Kevin, staff dan juga Akbar terima kasih, dan Anda yang hadir di studio terima kasih. Bagi Anda di luar sana, pemirsa di rumah yang ingin juga hadir di sini bertemu langsung dengan Uwi, bercerita hati Anda bisa langsung menghubungi kami. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga hari ini apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, nantikan terus Cerita Hati hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.